kenapa Fuji itu fansnya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang bener-bener obses, yang bener-bener tergila-gila. Hola netizen yang tercinta, Fuji mengalami insiden tidak menyenangkan saat menjadi bintang tamu di acara Lari Santai Sutra Fun Run 2024 di Tugu MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu 4 Agustus 2024. Ketika Fuji sedang menyapa peserta, kondisi justru tidak terkendali hingga sejumlah orang yang mengerubunginya berebut meraih tangannya. Hingga ada satu peserta yang berusaha menggenggam tangan Fuji, tapi malah mengenai dadanya. Seketika Fuji terdiam. Tidak hanya itu, tangan Fuji juga sempat ditarik oleh seorang ibu-ibu ketika sampai di garis finish. Tubuhnya hampir terpental karena berusaha melepaskan diri dari cengkraman ibu-ibu tersebut. Mengetahui kejadian tersebut dari video yang beredar di media sosial, sang ibu Dewi Zuriati pun khawatir dengan kondisi sang anak. Sang ayah Haji Faisal juga bereaksi serupa. Bahkan ia sampai meminta Fuji untuk menyewa bodyguard untuk menjaga dirinya dimanapun. Namun Fuji seolah tidak mendengar saran dari sang ayah. Menurutnya hal itu tidak perlu karena ada sang kakak Fadli Faisal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya guys, Uti mungkin baru kali ini ya ngalamin fansnya tuh membabi buta, ya kan guys. Tapi sebenarnya hal seperti ini bisa saja terjadi bukan saja terhadap artis ya guys, tapi pada perempuan-perempuan yang berdandan cantik dan seksi di tengah keramaian. Kenapa saya bilang seperti itu guys? Karena saya pernah waktu lagi kampanye itu, saya melihat ada ya kayak teman ya, ada dia itu pakainya seksi, dia pakai keren banget gitu ya, dia juga joget. Akhirnya dipegang lah daerah sensitifnya dan dia menangis ya kan, karena yang megang mungkin bukan 1-2 orang gitu ya, mungkin juga kayak Fuji ya. Jadi memang makanya kalau seorang Agnes Monica itu setiap ada pertemuan dengan para fansnya dia selalu pakai bodyguard. Mungkin ini bisa menjadi ide buat seorang Fuji yang fansnya katanya barbar ya, kayak dia pakai bodyguard di saat-saat tertentu kalau mau berhadapan dengan netizen atau para fansnya ya. Seorang penyanyi aja saya inget banget, Nafa Urbah nyanyi itu disiram pakai dilempar botol aqua tapi isinya tuh air seni ya. Jadi bukan Uti aja, belum lama saya lihat konser seorang artis luar negeri juga gitu, dia dilempar guys, seorang perempuan loh dilempar. Jadi kalau misal di tengah keramaian itu bukan cuma fans tapi juga ada juga orang-orang yang mungkin haters juga ya guys, benci gitu ya. Anda bisa lihat di setiap video yang kita tampilkan misalnya tentang Fuji pasti ada yang mengenai orang Alia. Kalau misalnya saya ngomongin Alia yang baik ya, ada hatersnya Fuji. Itu terus-terusan seperti itu guys. Jadi kita ini yang harus kayak begini situasinya. Jadi ini saya berharap Fuji kedepannya memakai jasa bodyguard seperti Agnes Monica. Ya kan, kalau Agnes Monica udah jalan tuh kan langsung bodyguardnya kan gak ada yang berani mendekati Agnes Monica. Jadi kelasnya beda ya, tapi itu bisa jadi pelajaran buat Fuji kedepannya ya. Dan jangan menangis lagi, ini pelajaran juga kan, karena kamu akan terbang lebih tinggi lagi. Jadi dari sekarang mulai berjaga-jaga. Mungkin kalau misalnya udah pergi ya ditemanin lah sama saudara laki-laki. Saudara laki-laki kan gak harus kandung, banyak saudara ya yang masih bisa dipercaya ya, yang bisa ngejaga ya. Itu saja dari saya. Jadi untuk perempuan kalau di tengah keramaian gak usah tampil cantik atau seksi ya, karena itu memancing laki-laki atau ibu-ibu yang bertindak agresif dan itu akan merugikan diri sendiri ya. Itu saja dari saya buat Fuji. Semoga kedepannya mungkin perlu pakai bodyguard kalau nggak bisa sewa gitu ya, karena mahal ya bodyguard. Mungkin juga keluarga yang badannya masih bisa diharapin untuk bisa mencegah fans-fans yang barbar atau terlalu agresif. Itu saja dari saya. Salam.
Gue bingung banget kenapa Fuji itu fansnya rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu yang bener-bener obses, yang bener-bener tergila-gila, yang udah gak make sense sama gue. Contohnya kayak ibu-ibu tadi. Ini no hate untuk ibu-ibu itu atau ke Fujinya, no hate sama sekali. Sebagai contoh aja, kalau banyak ibu-ibu yang sangat menggemari dan obses sama Fuji sebegitunya, menurut gue ini udah borderline aneh, weird, karena gue juga punya tante yang cukup tergila-gila dan ngefans berat sama Fuji. Sampai sekarang gue juga masih bertanya-tanya apa yang bikin tante gue tuh sangat obses sama Fuji. Jadinya karena fansnya Fuji ini banyak ibu-ibu, yang dimana ibu-ibu tuh kadang ada sisi julidnya, sisi kayak plusnya plus, gak punya gak punya kayak filter dalam ngomong, kayak yang ngungkapin apa aja yang mereka mau karena mereka merasa benar. Jadinya ini tuh berdampak sama Fuji dan orang-orang di sekitaran Fuji juga. Kenapa sih ini akhirnya jadi masalah? Karena bisa dilihat ya, banyak banget fans-fansnya Fuji yang sering serang orang-orang yang kayak nyakitin Fuji dalam perspektif mereka dengan kata-kata yang gila-gila banget, yang jahat-jahat banget, bener ketikan pedes ibu-ibu tetangga sebelah yang lagi ngejulitin kita. Coba deh, ada gak sih keluarga kalian atau orang yang kalian kenal itu yang ngefans sama Fuji? Dan boleh tahu nggak mereka itu masuk ke dalam kategori ibu-ibu atau enggak? Kalau ada tolong komen di bawah ya. Katanya Fuji itu bukan artis besar, bukan seorang artis biasa juga, bukan seorang penyanyi atau pelawak. Pokoknya dia bukan siapa-siapa, tapi tahu nggak kalian tuh, fansnya Fuji itu mengalahkan fans-fans artis besar. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam sama Fuji. Karena Fuji itu fansnya itu banyak banget. Berani lo senggol Fuji, lo berhadapan sama senetizen Indonesia. Karena sebanyak itu yang suka sama dia. Biar lo bilang dia itu Fuji itu artis dadakan, artis gara-gara kematian kakaknya, gak ngaruh sama mereka. Fansnya Fuji akan tetap suka, senang, dan belain Fuji. Tren-tren di TikTok aja itu semuanya itu berkat Fuji. Terbukti son-son yang dipakai sama Fuji itu semuanya itu viral. Jadi seberpengaruh itu Fuji itu. Jadi stop bilang Fuji itu tidak punya karya. Orang tua Fujianti Utami Putri takut tangan anaknya patah. Wajar, semua orang tua pasti ingin melakukan hal yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi kalau sempat tangan anaknya patah, gak ada orang tua yang mau. Termasuk orang tua Fujianti Utami Putri, dan termasuk orang tua Gio sendiri, dan termasuk orang tua orang-orang yang lagi nonton Gio sekarang. Pasti. Jadi dari itu gimana ya caranya kita supaya tidak menyakitin orang sampai melukai orang lain dan bisa sampai membuat patah tangan anak orang, ya kita harus menjadi pribadi yang tidak sewenang-wenangnya kepada orang lain seperti itu. Ya karena terkadang jangan terucap nggak sengaja, nggak niatan seperti itu, tapi cara kamu seperti itu sangat berbahaya. Memang dunia ini seperti permainan, tapi tidak semua permainan boleh dimainkan seperti itu. Ada loh hal-hal yang justru itu bisa berdampak gak baik buat orang lain, tapi menurut kamu itu biasa aja seperti itu, padahal itu bisa membuat orang celaka gitu. Jangan disangka lah cuma ditarik-tarik doang. Yes, of course, memang cuma ditarik-tarik doang, tapi kalau yang narik itu massa, bisa lepas tuh tangan gitu. Itu seumpamanya. Oke, Gio di sini tidak bermaksudan apa-apa, tapi memang benar seperti story yang dibuat sama abang kandung Fujianti Utami Putri. Jaga tangannya kalau nggak mau patah, benar. Terus menjaga tangan kita seperti itu. Oke, bisa ya. Yuk saling support, saling ngedukung, tapi jangan bye. Oke.